Akhirnya rentek loro si Jini masih dicas. Nah, ini mana bawaannya? Oke, entek kiprok telu. Telu marem marek. Nah, oke. Yo nanti dulu dikontak dulu. Oke, hidupin motornya. Oke. Urip ya, Mas? Urip. Coba, Mas. Hidup ya, kawan ya. Motornya nyala. Oke, nyala. Oke, Anda lihat ya. 1 2 3. Assalamualaikum ya. Kawan ya, sehat selalu di sana. Oke, kita ini main teman-teman. Di bengkel teman ini kita mau bantu kawan ini lagi kesusahan. Jadi motor ini motor yang legendaris ya, motor Matic-nya Honda Matic yang pertama masih generasi karburator. Ini Honda Beat karburator yang dikeluhkan oleh masnya, yaitu motor ini satu apa mas? Starternya akhirnya gampang ngedrop. Oke, itu yang kedua. Sik panggah tiba-tiba mati. Oke, terus cabut aki plus? Cabut aki plus mati. Oke, jadi 3 ya masalahnya kawan ya. Jadi motor ini hidup dengan bantuan aki. Bahasa ini kalau anak muda totalos. Ngono makanya ya? Iya. Oke, totalos. Zaman biyen totalos. Totalos. Jadi motor ini harus pakai aki. Kalau nggak pakai aki dia mati. Kalau akinya ngedrop motor mati. Ngerti Mas ya? Iya. Oke. Nah, motor ini memang harus pakai aki untuk pengapiannya biar lebih stabil ya. Tapi artinya dalam kondisi aki ngedrop pun motor ini masih bisa nyala kok dengan bantuan di engkol. Nah, tapi kenapa pertanyaan besar kita motor ini kalau dicabut aki mati? Ya, padahal nggak boleh kan gitu. Orangnya sudah habis aki 2. Kemudian beli kiprok sudah 3. Nah, tapi belum juga kunjung menyelesaikan masalah. Berarti masuknya ke deretan sistem pengisian yang bermasalah. Kalau sudah seperti itu, boros aki kita. Aki beli baru, ada stromnya, dipasang normal, nanti ngedrop lagi. Tidak ada arus yang masuk. Oke, berarti poin kita nanti akan kita masuk titik 3, titik sumber pengisian yang dari bawah, yang dari spool, kemudian yang dari kiprok atau regulator, karena karakter kiprok itu untuk mengatur arus AC menjadi DC. Di karakter dia ini fungsi kiprok 2 untuk pengaturan arus lampu depan dan sistem pengisian. Berlaku dari semua tipe Honda Beat karburator ataupun Vario karburator. Gitu kawan ya. Yuk kita langsung masuk ke medianya. Ini masnya diprotolin, itu palak-palaknya diprotolin semua. Pasangan aja, orang nggak ada masalah di bagian situnya. Tapi nggak masalah. Jadi untuk penelitian kan mas yo. Penelitian ada nggak sesuatu kejanggalan kan gitu. Nah, yuk kita masuk ke TKP. Kopi pirang gelas kang? Weh, sampai rokok ente oke. Jaluk rokok Oke, kawan kita masuk ke motornya ya. Oke, ini motornya kayak gini kawan. Akhirnya rentek loro si Jini masih dicas. Nah, ini duanya dicas. Oke, kiproknya siji loro anyar asli semua. Oh ini imitasi. Ini ori. Oke, usahakan kiprok original ya kawan ya. Itu bawaannya mas. Mana bawaannya? Oke, entek kiprok telu. Marem marek. Nah, oke. Dimanakah titik masalahnya ini berada? Oke, kita cari poinnya. Dan kenapa alasannya motor ini dicabut aki plusnya mati? Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti motor ini boros aki. Apakah masalahnya di spool atau di kiprok atau di akinya itu sendiri? Kalau di akinya nggak tentu ya. Oke, kita masuk ke poin dulu yuk di spoolnya mas. Kita masuk ke sistem pengisiannya dulu, ke sistem spoolnya dulu kawan. Kontaknya nggak usah dikontak. Kita masuk ke dasar soket yang dari spool. Pastikan nggak ada yang putus. Kita kenalan dulu yuk di warna kabelnya. Dari spool ada 3 kabel, yaitu berwarna putih polos, ke kuning polos, dan biru leres kuning. Apa saja warna ini dan tujuannya kemana? Oke kan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang kuning itu jalur listrikan, artinya nanti kuning ini masuk ke instalasi lampu depan, dikoneksi oleh saklar lampunya nanti untuk penerangan depan ataupun belakang. Oke, kita cek dulu untuk spool di jaringan lampu ini ada masalah atau tidak. Kalau kuning tidak ada, nggak masalah ya. Kita bahas itu kan Indonesia. Tapi kan kita terangkan arti tujuan kabel ini. Sangunya nggak usah oke. Kalau ada tester lebih jos. Kalau nggak ada lampu ini. Oke. Oke, taruh aja masa. Terserah Anda sukanya masa mana. Oke, kita taruh masa. Kita cek yang dari spool langsung, dipancal aja mas. Untuk warna kuning cek jalur lampu. Oke, nggak usah Anda kunci kotak, Oke, kabel warna kuning berarti masih normal.
Nah, intinya yang kita ceritakan tadi yaitu di bagian sistem suplai arusnya. Ada di posisi kabel putih. Kita cek dulu kabel putih ini kabel pengisian kawan. Oke, pengisiannya bagaimana? Jos. Oke ya, berarti nggak putus. Kalau kabel putih ini tidak seperti ini kok nggak nyala engkol mas. Nah, berarti kita pecahkan dulu di manakah titik masalahnya dia. Biasanya putus di tengah jalan kejepit soket-soket ini loh. Nah, tapi ini masih nyala untuk kabel warna putih, kabel warna kuning masih jos gitu kawan ya. Putih pengisian masuk ke kiprok, kuning penerangan masuk juga ke kiprok. Lantas untuk yang biru leres kuning ini full share, nggak mungkin kalau full share yang motor ini masih nyala kok ya mas. Iya. Oke, gitu saja. Sekarang kita masuk ke soketnya, jebret. Langsung kita masuk ke dasar kiproknya karena dari spool ces langsung ada poin ke kiprok. Kita pastikan dulu di sini kuncinya ada dua. Kuncinya ada dua dulu. Kunci putih dan kunci hijau. Hijau itu apa mas? Hijau itu masanya kiprok. Jika masa kiprok ini putus di tengah jalan atau kropos atau tidak connect, maka arus pun tidak akan berjalan dengan baik. Masanya harus ada dulu. Nah kalau masanya nggak ada ya bermasalah. Kalau ada tester lebih jos. Kalau nggak ada tester, akinya masih ada arus nggak? Ada. Oke. Ini kan masa. Kalau kita lihat masa berarti capitan kita taruh ke plus aki. Capit nih mas. Plus aki kawan ya. Wow. Sekarang kita cek dulu masa kiproknya. Jangan putus dulu kawan. Capit mang. Nah masa kiproknya jos. Nah, lantas di sini kita mau lihat suplai alus yang dari spool masuk ke kiprok. Yang penting masanya dulu kunci kita ini. Masa ada kan ya, kalau masa ini putus tengah jalan tolong diberesi dulu. Jika ini putus tengah jalan nggak usah diedet-edet kabelnya, nggak masalah, langsung aja tembak ke kerangka sasis sini, langsung saja jebret. Kalau ini nggak ada arusnya. Oke, berarti masa aman ya, cabut. Sekarang kita mau lihat arus yang kabel putih, kabel pengisian yang dari spool larinya ke kiprok. Pastikan dia ini nggak putus tengah jalan. Kalau ini kan tadi udah nggak putus. Sekarang kita cari lagi, kita taruh masa ya, kita ulangi lagi kabel putih, kabel pengisian, pancal mas. Oke, aman ya yang dari bawah naik ke soket atas. Gimana reaksinya? Aman. Sekarang dari soket spool kita larikan ke soket kiprok di kabel warna putih, lagi-lagi kabel ke sistem pengisian. Jebret. Oke, jos. Oke. Kalau di sini masanya sudah ada, kemudian pengisian sudah naik ke sini, lantas di mana lagi yang akan kita periksa sesuai dengan cerita yang tadi. Kalau warna kuning itu nggak ngaruh ya. Nih kalau kita cek lagi apakah kuning kita putus. Oke, kuning lampu ya kawan. Oke, berarti yang dari spool naik ke kiprok, khususnya di kabel pengisian putih aman, masa aman, lampu aman. Berarti satu lagi nih, kabel warna merah. Nah ini kunci nih. Oke, ini mendekat mas. Kabel warna merah ini datangnya dari mana, tujuannya nanti apa? Gini kawan, setrum yang dari spool ketika melalui perputaran gesekan maka akan menghamburkan arus listrik. Setelah itu akan masuk inputnya kabel warna putih. Ini masih input arus dari spool, masih berupa AC. Dari putih nanti akan dikeluarkan ke kabel merah. Kalau sudah lewat kabel merah ini berarti nanti ini sudah berubah menjadi arus DC. Kabel merah ini masuknya ke aki plus melalui sikring main atau sikring utama 15 ampere. Di sini mas, sikring mas. Nah di sini sikringnya ada dua kawan, kita kenalan dulu. Di sini ada sikring sub, sikring pendukung. Di sini ada sikring main, sikring utama. Nah kita ambil sikring utama dulu, sikring kabel warna merah-merah. Nanti ini bahasnya, merah-merah ini kemana toh arahnya gini. Dari kabel merah ini jebret nanti akan masuk ke sikring main 1. Kemudian akan dikeluarkan dari sikringnya menuju ke aki plus, jebret. Kemudian kabel warna merah ini nanti juga di tengah sini akan disuntikkan 1 seret masuk ke kontak, jebret. Paham ora sampean? Paham ya? Paham. Yo nanti dulu kita tes dulu, praktekkan dulu sesuai dengan cerita tadi biar real. Tak pasang kiprok, terpasang kenceng. Harga kiprok sing ndi iki? Kasing. Sing anyar. Anyar wae sing iki. Sing anyar sing asli. Heeh. Itu 23 ini bawaan motor. Ini yang cekat apa? Palsu. Ini yang ori ya. Ini tak pasangi dulu akinya. Ini cekeli wae wis. Nah, iki kawan yo sampean dolek ngono ra nyetrum. Nah,
Kayak starter toh, ngedrop aki nih ya. Ngedrop. Dipancal aja, dikontak dulu. Oke, hidupin motornya. Oke. Udah ya Mas. Rep. Coba Mas. Hidup ya kawan ya. Motornya nyala. Oke, nyala. Prosedurnya motor ini tanpa aki masih bisa nyala, pakai aki lebih jos lagi. Nah, aki untuk satu pengimbang pengapian, kedua untuk sistem penyetabil sistem kelistrikan. Nah, ini akinya terpasang ya kawan ya. Nah, strumnya ini aki nih. Ya, strum akinya ini nggak ketang tier wes. Oke. Tapi kenapa motor ini dicabut aki plusnya mati? Oke, Anda lihat ya. 1 2 3. Mati. Kontak reel iki terpasang iki. Nah, gitu aja sama lihatnya di situ aja. Jadi kontak posisi seperti ini biar nanti dikira matiin, ya kan? Oke, kita pasang lagi nih. Oke. Lihat ini kabel tesnya tak cantolin aja di pojok sini. Oke. Seharusnya tanda lampu saya ini nggak mati ketika saya cabut aki. Kalau lampu ini mati ketika aki saya cabut, berarti tidak ada arus yang masuk ke aki. Alhasil motor ini hanya mengandalkan aki saja. Nah, aki instrumenta ya motor yang mati. Nah, Anda katek nih, kontaki lampu nih, aki tak cabut. Sudah siap? Ya. Oke, segera saya angkat. Mati. Nah, di mana posisinya? Masalahnya, artinya motor ini tidak ada suplai arus dari kiprok. Ketika akinya dilepas, motornya mati. Kenapa? Kita ulangi lagi, kabel warna putih, nggak usah dikontak. Bret, ada ya. Nah, apakah dari putih mau keluar ke merah? Oke, aman ya. Mau keluar ke merah ya. Nah, dari merah ini apakah dia mau masuk ke sikring 15 ampere? Set. Ke sini kawan. Tanpa aki. Kita cek. Nggak usah kunci kotak. Oh, nggak ada strumi. Nggak masuk ke sini. Apalagi ke sini. Apalagi dia ke sini ya nggak masuk. Tuh, real ya. Loh, kan dari sini yang dari sini kan putih, inputnya AC ada, outputnya DC ada. Dari sini nanti ditembak lagi setrum, seret, masuk ke kunci kotak 1, masuk ke aki plus 1. Ayo Bret. Nah, renek strumi dari aki plus dia melewati pengaman sikring. Oke, real ya. Kabel ini ada kemungkinan merah putus di tengah jalan, maka arus tidak akan masuk ke bagian kontak dan tidak akan masuk ke bagian aki, tapi dia masih bisa untuk sistem menghidupkan suatu engine dengan bantuan arus aki saja. Oke, sekarang lebih akuratnya lagi kita buktikan lagi. Ini akinya ada instrumen tier, nggak apa-apa ya. Nah, kabel warna merah nih, kabel warna merah plus aki. Nah, masuk sikring, main, ada, turun, tidak ada. Berarti reel kabel merah ini ada kemungkinan putus di tengah jalan antara sambungan gap penjepit sini sampai sini, antara segitiga sini, pasti. Nah, kalau Anda nggak mau ngedel-ngedel kabel, gimana caranya? Gini, dari kiprok warna merah ini nanti dari sini naik, berhenti di sini. Dari sini ada cawang lagi dua, satu ke kontak, gitu, satu ke sikring. Ya sudah, Anda langsung masukkan saja dari sikring sini, tembak ke sini langsung. Nah, atau mau Anda sudet. Nah, gini kita contohkan. Arus yang dari sini, cekli Mas, aki nih. Arus yang dari aki dia mau keluar ke sikring, tapi dia nggak mau turun ke sini. Berarti kan pedot tengahnya. Nah, suntik kita buktikan. Suntik aja di mana? Sini. Ngene wae siki. Nanti Anda rapikan sendiri. Nah, ini ya. Ini ada contoh kawan. Cek gang aja akinya. Oke, cek dulu lampu kita. Oke, kita cek yang dari aki, kita turun ke bawah melalui sikring, kita jumper ke sini. Lihat, ada ya strumnya. Kita masukkan ke sini. Nah, oke. Oh, kan ini tuh cara kerjanya. Kalau kita buat simple, merah, masuk ke sikring sini. Nah, sini nanti dipecah sini, masuk ke kontak. Nah, saya naik lagi. Red. Kalau ini udah ada, akinya angkat aja. Nah, akinya angkat, pasang sini, hidupin mesin, pasti bisa. Aja jalan. Leng. Nah, ulit kawan. Ya, paham ya? Tanpa aki Mas, tanpa aki. Ya, tanpa aki. Nah, ini sudah ada arus.
Lah kalau ini putus di tengah jalan seperti yang kita ceritakan tadi, ya motornya mati. Anda perhatikan lampunya, saya cabut posisinya, ya mati. Nah kalau sudah seperti ini, orang yang dirasakan akan boros aki, gonta-ganti aki, beli aki terus. Ya kalau punya pabrik aki nggak apa-apa gitu ya kawan ya. Nah, gitu. Jadi intinya motor ini ada masalah di bagian out sistem pengisian yang dari kiprok yang mau masuk ke supply aki. Oke, kita praktekkan sekali lagi mas. Kita praktekkan sekali lagi dengan keadaan yang aslinya sesuai cerita. Ayo mas, kita engkol. Oke, cabut aki, mati karena tidak ada arusnya. Sekarang kita suntikkan seperti yang kita ceritakan tadi. Kalau anda nggak mau pengen ngedel-ngedel kabel ya seperti ini saja. Tetap kita hubungkan ke sikring, tapi jangan langsung anda masukkan ke aki. Jadi ada pengaman jika ada konsleting jalur. Oke, angkat. Oke, dos dan dos. Nah, pengisian sudah bisa masuk ke aki. Berapa sistem pengisiannya? Dia tipe menurun ya. Kalau ada tester gunakan skala 20 volt DC. Itu anda tester ketika dia langsam arusnya dengan satuan DC ya. Harusnya dari 7 sampai 9. Nanti kalau kita gas harus turun maksimal menjadi 4 volt berarti normal. Jangan tipe naik. Kalau kiprok yang tipe naik biasanya kiprok KW. Oke kawan, seperti ini bisa dilihat mas dari sini atasnya. Bisa dilihat posisinya. Jika anda pengen nyambungkan nyonteknya di sini. Oke, kalau ibaratnya pengen akurat lagi, anda penasaran di mana titik putusnya, anda edel aja sini. Daerah segitiga pembatas antara sini sampai sini ini ada yang putus tengah jalan. Apakah dia tersipit sini? Bisa jadi kemungkinan. Oke, sekarang kalau reaksi ini kabel saya lepas, maka lampu saya akan mati, engine akan mati. Kita coba. Nah, gitu kawan. Wes berapa nih? Oke kawan ya, gitu informasinya. Jadi ada masalah di bagian sistem pengisiannya. Dia ini tipenya tipe DC, tapi bukan yang full wave, dia masih half wave. Dia tetap pengapian mengandalkan kiprok dan juga pengimbang dibantu oleh aki, tapi motor ini tanpa aki masih bisa nyala, tapi diengkol. Starter ya pengen bisa starter ya gunakan aki. Tapi kalau udah seperti ini boros aki tuh 1, 2 kiproknya telu, koleksinya banyak. Nah, ini dicari sini aja kalau anda penasaran mas, atau mau disuntik. Oke, gitu saja informasinya kawan-kawan ya untuk belajar pemeriksaannya. Jika ada kasus yang seperti ini diperiksa dulu poin 3. Satu, periksa dulu dari jantung bawah spoolnya. Harus ada strumnya dulu. Kalau sudah ada strumnya itu naiknya ke kiprok. Jika di spool belum ada strumnya diberesin dulu sih daerah spoolnya. Dari spool sudah aman, kita naik kiprok. Kiprok ada kuncinya, pastikan masa aman. Kemudian pengisian putihnya aman. Dari putih nanti outnya ke merah. Merah sudah DC, masuknya ke sikring nanti di jumper 3 posisi seperti kita ceritakan tadi. Oke gitu, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dimanapun anda berada. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, see you next time. Wis mas rampung, wis garek bayaran.